Saya izin off cam ya karena di sini hujan, jadi jaringan internetnya kurang stabil. Baik, Pak. Ya, kemarin teman-teman sudah ini ya membuat tugas untuk penilaian sewa ya untuk tanah dan bangunan. Kita masuk ke selain tanah dan bangunan ya. Untuk selain tanah dan bangunan, kalau sesuai dengan Dirjen ini, itu ada beberapa ya yang dinilai. Yang pertama kendaraan. Ini bisa bentar ya. Jadi pertama kendaraan, bisa mobil, motor atau alat berat ya. Dan juga yang kedua ini ada mesin dan peralatan ya. Mesin dan peralatan ya. Bisa berupa pabrik, plant ya. Kemudian mesineri seperti genset, transformer, air conditioner. Kemudian peralatan equipment ya, seperti mesin puput, alat ketam, alat las, gergaji mesin, dan sebagainya. Jadi berikutnya adalah fixture ya. Fixture dan furniture ini seperti meja, kursi, rak, sofa ya. Kalau yang ini relatively mudah ya, mudah dinilai ya. Tapi yang ini kendaraan dan mesin dan peralatan ini membutuhkan extra effort. Kalau kita ngomong masalah ini ya, guys. Kita ngomong masalah kendaraan ya. Kendaraan ini kalau di MAPI ya ini sudah bisa dinilai oleh atau ini sudah termasuk properti sederhana ya kalau di penggolongan MAPI ya. Properti sederhana artinya kendaraan seperti mobil dan motor, kalau alat berat enggak ya. Jadi ini masuk ke properti sederhana. Nah, selain mobil, motor, properti sederhana itu seperti rumah ya, kemudian tanah, kemudian ruko. Nah, itu kalau penggolongannya di apa namanya? MAPI ya, properti sederhana. Nah, tapi kalau ini sudah disendirikan ya, termasuk alat berat di sini, kemudian mesin dan peralatan ini sudah disendirikan. Jadi ini dia sudah bukan properti sederhana lagi ya. Dan ini tidak bisa, artinya tidak bisa dilakukan oleh penilai yang pemula ya. Ini harus ada kualifikasi khususnya. Nah, bagaimana metodenya? Metodenya sama saja seperti yang kita sudah dari kemarin ya, yaitu pertama pendekatan data pasar, ini metode yang paling powerful. Kemudian pendapatan ya, itu menggunakan
income capitalization, GIM, dan discounted cash flow. Kalau kita berbicara mengenai perbandingan data pasar, tentunya tidak lepas dari data pembanding ya, data pembanding ya, data pembanding. Nah, ketepatan nilai yang kita buat itu tergantung dari keakuratan kita melakukan adjustment terhadap data pembanding. Ya. Kemudian ada beberapa faktor penyesuai ya. Sebenarnya faktor-faktor penyesuai ini apa namanya? Bisa lebih dari yang ada di Perdirjen. Jadi di Perdirjen diberikan contoh ini faktor penyesuai ketika kita menilai kendaraan, ya, kemudian mesin, dan juga fixture dan furniture. Ya, ini minimal yang harus ada. Nah, biasanya penilai itu karena dia harus mempertanggungjawabkan opini nilainya ya, maka dia menggunakan faktor penyesuaian yang ada di sini gitu. Karena karena di sini sudah ada aturannya ya Perdirjen ini, maka kalau ditanya mengapa menggunakan faktor penyesuaian yang ini semua ya, itu kita bisa mengapa menggunakan faktor penyesuaian waktu transaksi semua atau jenis transaksi, kita bisa ngomong bahwa ini sudah diatur di Perdirjen tahun 2018. Jadi bisa untuk payung hukum lah ya. Apa saja faktor-faktor penyesuaiannya ya, sebagai contoh ada kendaraan ya. Itu contohnya waktu transaksi, ini penting ya, ini paling penting ini. Waktu transaksi, kemudian jenis transaksi ya, jangka waktu sewa, merek dan tipe ya. Selain merek dan tipe juga ada nanti varian ya. Jadi macam-macam di sini ya. Artinya contohnya kalau kita ngomong mobil itu ya, kayak Fortuner semuanya. Fortuner itu kan mereknya Toyota, tipenya Fortuner, variannya itu ada macam-macam, ada varian G ya, varian TRD Sportivo dan lain-lain. Itu tahun pembuatan, kemudian aksesoris. Nah, aksesoris ini juga menyangkut varian tadi ya, karena berbeda varian itu tentunya berbeda aksesoris yang ditawarkan dan juga akan berimbas pada nilai sewa yang berbeda meskipun merek dan tipenya sama ya. Kemudian kondisi kendaraan ini juga, kondisi kendaraan ini penting. Kenapa? Karena ini nanti menentukan nilai sewa juga ya. Kalau kondisi kendaraannya baik, ya biasanya kalau di tempat lelang, di lelang itu ada beberapa ini ya, beberapa klasifikasi kondisi kendaraan. Seumpama ada eksterior, itu seperti apa. Kemudian interior apa, kemudian ada mesin. Jadi minimal ada 3 kriteria itu ya. Eksterior, interior, dan mesin. Kalau eksterior itu meliputi apa ya? Mungkin bodinya, bodi, kemudian apa namanya, catnya ya. Pernah nggak punya riwayat ditabrak ya, atau bagaimana kondisi pemakaiannya ya, sehingga catnya itu masih terawat atau enggak, itu eksterior ya. Kemudian kalau interior itu ya kondisi apa, seatnya atau joknya itu seperti apa, kemudian dashboardnya masih berfungsi apa enggak, panel-panelnya ya, itu interior. Kemudian mesin, nah mesin ini juga harus diperiksa ya, artinya kita dalam melakukan
perbandingan dengan data pasar itu, kondisi mesin itu juga harus kita cek ya. Karena kondisi mesin itu kalau dilelang itu ada beberapa kondisi ya. Ada A, B, C, D gitu ya. Biasanya kalau C dan D itu nanti ada keterangannya. Kenapa D? Jadi ada kondisi mesin D itu oli rembes, umpama. Kemudian apalagi ya, keluar asap putih, umpama ya. Kemudian bunyi tidak normal di mesin dan lain sebagainya. Itu nanti tergantung dari bagaimana kita memeriksa kondisi mesin. Apakah pengaruh? Itu berpengaruh ya, karena dengan adanya perbedaan kondisi itu pasti memberikan perbedaan dalam hal apa namanya sewa ya, sewanya. Kemudian kondisi atribut kendaraan lainnya ya, bannya seperti apa, kemudian usia bannya seperti apa, kemudian ban itu kondisinya masih gundul, sudah masih baik atau sudah gundul, kemudian bagaimana kondisi kelistrikannya, normal apa enggak, nah itu nanti diperiksa. Itu kalau kendaraan ya. Nah kalau mesin juga sama ya, mesin dan peralatan itu waktu transaksi itu penting ya. Kemudian jenis transaksi juga, jangka waktu sewa, merek dan tipe ini juga ya, karena merek dan tipe untuk mesin ini sangat berpengaruh ya. Biasanya ini hubungannya sama harga ya, sama harganya rupiahnya. Jadi semakin mereknya semakin bagus ya, kemudian reputasi merek tersebut bagus, harganya pasti mungkin lebih tinggi ya. Nah itu menyebabkan nilai sewanya juga akan lebih tinggi ya. Kemudian tahun pembuatan ini juga penting ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa mesin dan peralatan ini sifatnya sangat terbatas ya. Jadi contohnya kalau tahunnya itu lama ya, 1930-an atau 1940-an, itu biasanya berpengaruh terhadap ketersediaan spare part ya. Jadi spare part itu punya jangka waktu tertentu ya. Biasanya plus 20 tahun. Jadi contoh sebuah mobil merek A ya, itu dia discontinue semuanya ya. Discontinue tahun 2010 semuanya. Berarti ketersediaan spare part-nya itu ditambah 20 tahun ya. 2010 tambah 20 tahun 2030 sekitar itu. Jadi kalau waktu transaksinya itu masih di bawah tahun 2030 ya, itu mungkin masih inilah ya, masih oke. Tapi tentu saja tahun pembuatan ini juga berhubungan dengan penyusutan ya. Karena kita tahu bahwa ada nih umur ekonomis ya dari mesin dan peralatan. Kemudian kapasitas ini juga penting guys ya, karena kapasitas ini nanti kalau kapasitas mesin dan peralatan itu ada di pabrik ini bisa untuk menjaga kapasitas pabrik ya, factory capacity, factory capacity. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menghitung kapasitas semua mesin, kemudian tentukan kapasitas mesin yang paling rendah sebagai bottleneck. Nah, kapasitas mesin yang paling rendah sebagai bottleneck itu yang bisa digunakan sebagai kapasitas pabrik ya, factory capacity. Contoh ya, contoh ya, teman-teman mau buat nggak usah perusahaan ya, terlalu rumit ya, atau
bikin usaha deh, usaha kecil-kecilan ya. Sekarang kan yang lagi ngetren itu usaha kopi ya. Kopi. Teman-teman suka kopi nggak, Bang? Halo. Halo, halo. Suka ya. Jadi contohnya kopi itu proses pembuatannya seperti apa? Pertama, pertama kan kita cari biji kopi ya. Biji kopi itu kayak gimana, guys? Bunder ya? Bunder-bunder gini. Ya. Nah, kita cari biji kopi. Ini kita ini kalau di proses apa ya? Di proses produksi ya, itu ini masuk ke namanya warehouse. Ya. Warehouse itu apa, guys? Halo. Warehouse apa, guys? Warehouse itu semacam gudang gitu ya, Pak? Ya, gudang. Warehouse itu gudang ya. Jadi jangan apa? Jangan salah ya, warehouse bukan mall ya, bukan mall ya. Warehouse itu gudang. Nah, ini namanya biasanya ada di urusan itu raw material warehouse. Nah, di warehouse material ini nanti kemudian masuk ke proses produksi. Tapi sebelum masuk ke proses produksi, di warehouse material ini masuk ke namanya shortage ya. Atau bahasa Indonesia itu sortasi ya, disortasi gitu. Kira-kira diapain ini disortasi, guys? Dipilih yang terbaik ya, Pak? Ya, dipilih yang terbaik ya. Jadi disortasi ini nanti karena di raw material yang datang dari kebun itu kan bermacam-macam ya. Ada jenisnya, ada robusta, ada arabica ya, kemudian ada apa namanya usianya juga bermacam-macam, kemudian tingkat kematangannya macam-macam ya, kemudian tingkat kebersihannya macam-macam ya. Nanti kita sortasi. Nah, proses sortasi ini sebenarnya kita bisa lakukan apa? Untuk memilih apa? Biasanya kalau kopi itu yang disortasi pertama apa ini? Guys, pernah lihat nggak? Ukurannya mungkin. Ukuran ya, berikut ya. Ukurannya. Gimana caranya, Mbak, ini biasanya? Apa dipilih satu-satu gitu atau gimana? Mungkin ada alat itu, ada alat cetakan yang ukurannya segini, jadi nanti kalau di terlalu kecil atau terlalu besar itu langsung otomatis disortir gitu, Pak. Ya, betul ya. Jadi di sini ada mesinnya untuk mensortasi ukuran. Setelah ukuran apa, guys, biasanya? Kalau ukurannya udah sama nih, apalagi kira-kira? Bagi penikmat kopi harus tahu ya. Rasa ya, Pak? Kenapa? Rasanya bukan, Pak? Rasa? Ya. Belum kalau rasa. Ini kan masih raw material ini, masih biji kopi ini. Belum diapa-apain ini. Kalau bentuk, Pak, bisa nggak ya, Pak? Bentuk kan kalau kita main Bisa pecah nggak sih, Pak, biji kopi itu, Pak? bisa, biji kopi bisa. Cuman kan kalau kita minum kopi nggak penting bentuknya ya, misalnya, bentuknya bagus banget gitu, nggak juga ya. Warna, Pak? Ya, ini warna atau tingkat kematangan ya. Sebenarnya yang benar ini tingkat kematangan, karena tingkat kematangan ini hubungannya sama warna tadi. Nah, ini gimana nih kira-kira tingkat kematangan ini, guys? Kalian pernah nggak ke pabrik kopi, guys? Atau ke mana ya?
Pernah minum kopi nggak? Jangan-jangan saya ada yang pernah belum minum kopi. Gimana cara Saya pernah memisahkan? lihat sih Pak, Iya, gimana Mas memisahkan kebunnya kopi? saya pernah lihat. Oh, kalau kebunnya. Enggak, Mas, misahkan kopi yang muda sama yang tua itu gimana? Mungkin direndam air ya Pak, yang Ya, dia naik permukaan. ya, betul ya. Jadi ini nanti ada proses soaking namanya, soaking itu. Jadi nanti dimasukin ke dalam kayak bak gitu. Nah, nanti yang apa sudah terlalu tua atau terlalu muda ya. Pokoknya nanti ada yang mengambang sama yang enggak. Nah, itu yang mengambang nanti dipisahkan dengan yang enggak gitu. Nah, setelah sortasi berikutnya kopi itu kan di ini ya. Sebelum dijadikan bubuk itu difermentasi dulu. Ya, difermentasi artinya di apa ya? Proses ini ya. Fermentasi itu untuk mengeluarkan flavornya. Jadi kalau kopi itu kalau kalian baru bijinya itu flavornya belum begitu kuat ya. Tapi begitu masuk proses fermentasi ini nanti flavornya baru keluar. Kopi, aroma kopi yang khas itu rasanya yang pahit itu baru keluar. Nah, setelah fermentasi ini baru nanti dikeringkan ya. Pengeringan, dryer. Nah, setelah dikeringkan baru digiling ya istilahnya. Digiling. Nah, keringkan ini macam-macam ya, ada yang disangrai, ada yang dipakai kering anginkan, tergantung. Nah, habis digiling ini diapain, guys? Lalu, Dikemas Pak. ya, ini ada packagingnya. Packaging. Nah, kalau kita kembali ke sini ya, kita ngomong apa namanya tadi? Ini kapasitas dari atau food sih, factory ya, factory capacity ya, factory cap ya. Factory capacity gimana cara ngukurnya? Nah, ini diukur dulu. Nah, ini mesinnya, kita ukur kapasitasnya masing-masing. Contoh di sortasi ini mesinnya 150 kg per menit. Jadi 1 menit itu bisa mensortasi 150 kg. Kemudian di fermentasi ini bisa 200 kg per menit ya. Kemudian di dryer ini bisa 100 kg per menit, kemudian di penggilingan ini bisa 75 kg per menit, kemudian di packaging ini bisa 150 kg per menit. Nah, pertanyaan saya, berapakah kapasitas dari pabrik ini? 75 ya Pak. 75 ya. Dari mana ini? Diambil yang Pak kecilnya Pak. Ya, jadi bottleneck-nya, kalau bottleneck kan, kalau botol itu kan kayak gini kan ya. Nah, bottleneck ini nih. Jadi yang paling kecil ya. Bottleneck dari proses ini adalah paling kecil adalah 75 ini. Maka kapasitas pabrik itu adalah 75 kg per menit. Meskipun di sini ada yang 150 kg, 200, tapi kan bottleneck di sini. Ini pembatasnya gitu. Maka inilah yang disebut kapasitas produksi atau kapasitas terpasang itu di sini. Nah, ini mengenai kapasitas. Itu penting ya. Intinya apa? Intinya semakin besar kapasiti itu dia nilai sewanya seharusnya semakin mahal ya, karena dengan semakin besar kapasiti kemungkinan produksi menjadi lebih banyak ya, dan
kalau kita tahu bahwa kalau kita pakai ilmu ekonomi ya, kan ada tuh istilah economy of scale ya. Masih ingat nggak guys? Guys, economy of scale. Halo, Mas, ya Mas ya. skala ekonomi itu sesuai dokumen saya kalau kapasitasnya semakin besar akan semakin efektif biayanya bisa ditekan gitu kan, Pak. Ya, di economy of scale ini artinya apa? Artinya bahwa semakin besar produk yang bisa kita hasilkan, maka harga itu akan semakin turun ya, harga persatuannya ya, persatuan produksi. Maka kalau kita menggunakan konsep economy of scale ini, maka kita bisa membuat produk ya dengan konsep natural monopoly. Ini masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Natural monopoly itu kayak gimana? Izin Pak, Ya, mungkin Mbak Salsa. produk yang dihasilkan itu berbeda atau mempunyai ciri khas, jadi punya keunikan sendiri Pak. Jadi peminatnya banyak, yang menarik minat yang banyak gitu Pak. Jadi susah untuk dicari barang yang sejenisnya gitu Pak, substitusi lain Oke. maksudnya. Ya, dari Mbak Salsa ya. Berikutnya, siapa yang mau mencoba? Natural monopoly ini, loh, teman-teman jangan sampai nanti ditanya sama bosnya di DJKN, nggak tahu ya, natural monopoly. Izin berpendapat, Pak. Ya, Mas. Sepahaman saya itu natural monopoly ini ketika dalam sebuah ekonomi itu sebuah industri itu ada satu perusahaan yang dapat bertahan, terutama dari segi biayanya, Pak. Karena dia itu Ya, mampu menekan biaya lebih dari perusahaan yang lain, gitu, Pak. ya, berikut ya. Jadi kalau kapasitasnya tinggi, ekonomi of scale-nya dapat, kita bisa memproduksi produk itu lebih murah dari kompetitor. Kalau kita dalam bisnis itu dapat menghasilkan produk lebih murah, nggak usah pakai cara marketing yang macam-macam, itu pasti kita mendapatkan keuntungan ini, natural monopoly. Artinya kita dapat memonopoli produk itu secara natural karena adanya harga yang lebih murah dari kompetitor. Tuh. Maka itu yang terjadi juga sama China ya. Sekarang China itu kan produknya secara harga sangat murah gitu ya dibandingkan dengan produk-produk Amerika atau Eropa. Nah, itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan orang secara berangsur pindah ya dari produk yang lebih mahal ke produk yang lebih murah. Gitu. Itu hukum ekonomi ya. Kita maka China itu nggak perlu spend budget untuk marketing besar-besaran ya. Kenapa? Karena ya dia udah paham bahwa nanti cepat atau lambat konsumen itu akan mencari barang itu yang lebih murah, dan itu betul ya, sampai faktanya benar. Sampai sekarang kan produk Cina itu di mana-mana dijual di mana-mana ya, dan demand-nya terus naik karena adanya harga yang murah. Itu ya, guys. Di kapasitas ini penting. Kemudian berikutnya, kalau mesin, ini material bahan ini juga penting ya. Jadi kalau teman-teman bisa atau pernah ya membeli produk lah, istilahnya HP dah, HP yang paling gampang tuh HP Cina sama iPhone semua mana. Ini kan dilihat dari material bahannya seperti apa. Nah, kemudian bisa dibandingkan. Nah, kemudian kondisi alat secara umum ya. Jadi karena
biasanya itu kita pada saat menilai sewa itu barangnya itu adalah barang yang sudah terpakai sebelumnya ya. Jadi bukan barang baru, maka kondisi alat secara umum ini juga harus dinilai ya. Bagaimana wujud mesinnya, kemudian bagaimana kinerjanya ya. Sudah on capacity atau under capacity gitu. Karena kadang mesin itu bisa aja under capacity ya, dengan berjalannya waktu. Contoh mobil aja deh, mobil paling gampang. Mobil ini katakanlah dia dijual tahun 2019 ya, itu tenaganya 200 horsepower sama 200 HP gitu ya. Nanti 2021 ini tenaganya nggak segini guys, nanti turun ya. Jadi 198 sama HP. Kenapa ya? Itu tadi karena pemakaian ya. Kemudian tahun berikutnya akan turun-turun terus gitu ya. Jadi ini juga harus dilihat. Kalau underperform itu sejauh mana underperformnya gitu. Karena itu juga berpengaruh terhadap nilai sewa ya. Kemudian ini aksesoris pelengkapnya ya. Jadi masih ada enggak kabel-kabelnya, masih softwarenya itu diupdate apa enggak ya. Kemudian kelengkapan lainnya gitu. Jadi ini penting untuk atribut mesin ya. Artinya hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita menentukan nilai nilai sewa ya dari mesin dan peralatan. Kemudian kalau furniture dan fixture ini relatif lebih gampang ya. Kenapa? Karena ya ini kan barang yang sangat terlihat ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan mesin tentu beda banget ya. Kalau furniture itu kan sesuatu yang sudah terlihat ya, dan tidak banyak bagian-bagian yang tidak terlihatnya ya kalau furniture itu. Beda kalau mesin dan peralatan itu kita harus cek eksterior, interior mesinnya ya, atau bagian yang tak terlihatnya itu banyak itu. Nah, maka penilaian jauh lebih sederhana ya, apalagi kalau menggunakan data pembanding ya, tidak perlu terlalu banyak penyesuaian. Nah ini cara-caranya ya guys. Pertama mengumpulkan data dulu ya, kemudian melakukan identifikasi faktor-faktor ya, kemudian membandingkan objek penilaian dengan objek pembanding, dan melakukan pembobotan terhadap indikasi nilai dari hasil penyesuaian untuk menghasilkan nilai wajar atas sewa. Nah ini saya mau sedikit bercerita ya. Jadi ini adalah cerita nyata ya, artinya ini bukan fiksi, bukan karangan, karena ini yang saya alami. Ini masalah pembobotan guys ya. Jadi kalian udah dengar belum ceritanya guys? Pak, sepertinya. Belum Belum Pak. ya? Belum ya? Nah ini saya cerita dulu ya latar belakangnya, bahwa tahun 2021 awal itu saya, Pak Doni dan Pak Pra itu melakukan penelitian ya. Penelitiannya itu menilai properti di Ponggok ya, itu berupa sawah ya, berupa sawah. Nah sawah ini adalah aset desa ya, aset desa Ponggok yang aset desa bukan aset desa. Kalau aset desa nggak boleh dijual ya. Aset BUMDes Tirta Mandiri. Nah, BUMDes Tirta Mandiri itu
adalah desa BUMDes yang dimiliki oleh Pongo. Nah, ketika kita menilai sawah ini, kita menggunakan pembobotan ya, guys. Jadi kita menggunakan adjustment yang seperti teman-teman biasa lakukan itu 5%, 2%, 3% gitu ya. Nah, setelah keluar opini nilainya, kalau nggak salah itu opini nilainya sekitar 760 juta ini ya, 760 juta nilainya. Kemudian yang kita lakukan adalah kita presentasi di depan reviewer. Nah, salah satu reviewernya itu jadi reviewernya itu dua-duanya bukan penilai, guys, tapi mereka lebih ke akademisi ya. Nah, menurut mereka pembobotan yang kita lakukan ini terlalu subjektif ya. Jadi di sini terlalu subjektif. Kenapa? Karena di sini tidak menyertakan tidak menyertakan landasan. Kenapa sih harus 5% gitu? Kenapa 2% ya? Kenapa kok 3% gitu? Jadi di sini kan tidak ada landasannya ya. Tidak ada acuan ya, acuan 5% itu menurut siapa? 1% menurut siapa? Nah, itu menurut reviewer, pembobotan itu harus scientific. Jadi harus ada dasarnya. Nah, yang mau saya tanyakan ke teman-teman ini adalah menurut kalian bagaimana gitu? Apakah memang akan dasar tertentu untuk menentukan 1%, 2%, 3%, atau kita menggunakan professional judgment gitu? Alasannya apa? Ya, silahkan. Jadi ini kemarin temuan penelitian kami ya, pembobotan itu terlalu subjektif gitu. Padahal kan yang saya pelajari, yang Pak Doni pelajari itu memang selama ini ketika kita melakukan pembobotan itu selalu professional judgment gitu. Nah, yang mau saya tanyakan ke teman-teman adalah apakah kita butuh adanya dasar ilmiah kita mengambil 1%, 2%, 3% atau gimana baiknya? Nah, gitu. Silakan monggo diskusi aja ya. Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Bima Hidayat, Pak. Oh ya, Mas Bima, monggo. Itu saya juga pernah baca jurnal, Pak. Jadi katanya itu Mhm. ini jurnalnya dari jurnal yang luar negeri, Pak. Saya lupa dari negara mana. Tapi katanya kalau misalnya kita lakukan penilaian, dalam laporan penilaian itu kita cantumkan informasi, jadi seolah-olah orang yang membacanya itu kayak kita kayak orang yang membacanya itu jadi tahu persepsi kita dalam menilai itu seperti apa, Pak. Jadi mungkin untuk tiba-tiba meletakkan 2% nggak perlu terlalu yang scientific, tapi kita perlu meletakkan persepsi kita kenapa perlu 2% di situ, Pak. Tapi mungkin itu nggak perlu yang adjustment yang scientific kali, Pak. Lebih ke kayak alasan-alasannya aja, tapi supaya yang ngebaca itu bisa tahu persepsi kita gitu, Pak. Kalau reason kita sudah kita omongkan, Mas. Maksudnya contohnya 2% karena itu letaknya lebih dekat ke akses jalan besar semuanya. Itu sudah kita utarakan di situ. Tapi menurut mereka itu nggak cukup gitu karena harus ada backup jurnal atau backup artikel gitu yang menyatakan bahwa itu harus 1%.
harus 2%, harus 3% gitu secara saintifik gitu ya. Kalau Gimana seperti menurut? itu, kalau menurut saya lebih pas untuk tetap ada 2% di situ, tapi untuk keterangannya melalui langsung diomongkan aja Pak. Soalnya kan ini juga penilaian kan opini, masalah pendapat. Nah, jadi tiap-tiap individu kan punya judgement-nya masing-masing. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kalau untuk judgement itu diutarakan secara saintifik mungkin ya agak sulit Pak, karena judgement kan dari pengalaman juga kan Pak. Iya, betul. Seperti Jadi itu memang Pak. judgement itu dari pengalaman, kemudian kalau kita tidak mendasarkan angka-angka ini dapat dari mana, maka challenge-nya adalah penelitian kita ini menjadi subjektif gitu. Padahal penelitian itu diusahakan kan meminimalisir subjektivitas, ya. Harus objektif gitu. Nah, menurut kalian gimana guys? Ini sampai sekarang kita bingung nih bagaimana memperbaiki ini pembobotan ini, dasarnya seperti apa gitu. Karena di DJKN sendiri tidak ada peraturan mengenai ini ya, penyesuaian berapa persen itu nggak ada. Kemudian juga nggak ada yang namanya benar atau salah ya. Yang ada cuman mendekati atau tidak mendekati gitu. Kalau benar atau salah itu kan seolah-olah itu eksakta ya, artinya penilaian tapi yang variabelnya itu sudah tetap dan variabelnya itu tidak bisa ditawar-tawar. Nah, itu kita bisa ngomong benar atau salah. Gimana menurut teman-teman? Ini kita diskusi aja ya. Sin, Pak. Ya, silakan Mas. Untuk yang pembobotan yang terakhir itu, apakah Pak, tidak bisa kalau misalnya dari jumlah penyesuaiannya itu kita pilih bobot yang pakai perbandingan, itu bisa nggak ya? Misalnya objek pembanding A itu cuma berapa persen penyesuaiannya, nanti bisa. Kan itu menjadi itu ya Pak, landasan yang cukup saintifik menurut saya. Terus untuk yang penyesuaian seperti persentase itu, saya sependapat dengan Bima Pak, cuma mungkin ada beberapa hal yang bisa dibikin kuantitatif Pak. Misalnya letak lokasi ya Pak, itu sependek pengalaman saya sampai saya belajar saat ini itu kalau bisa itu kita benar-benar melakukan cari di lapangan kira-kira misalnya tanah-tanah di sekitar sini sama sini-sini itu berapa aja harganya, terus dicari persentasenya Pak. Tapi memang itu sangat sulit sih Pak. Jadi kemungkinan besar ya tetap pakai professional judgment itu Pak. Kalau dari saya demikian Pak. Ya, ya. Ya, memang tantangannya di situ. Tapi benar Mas Ilham, untuk beberapa, tapi kan Mas Ilham seperti itu kan harus ada basicnya ya. Basicnya dalam arti ada nggak jurnal acuannya di situ loh. Itu loh yang ditanyakan selalu. Apakah ada jurnal acuan itu gitu, cara menghitung itu gitu. Selama ini saya belum ketemu sih. Nah, itu yang menjadi problem ya. Penyesuaian dan juga pembobotan ini harus saintifik, memang susah ya kita mah, karena kalau penilaian itu sangat, menurut saya ya, sangat kualitatif gitu, sangat kualitatif. Meskipun intinya hitung-hitungan, tapi nature penelitiannya adalah kualitatif. Di mana kualitatif itu dia kurang objektif dibanding kuantitatif gitu. Makanya apa ya? Kalau kita lihat objektivitasnya itu pasti kalah ya dibanding dengan penelitian-penelitian yang basicnya adalah kuantitatif. Satu itu ya. Kemudian kedua, penilaian ini kan sifatnya apa ya? Sangat apa ya? Variannya tuh sangat gede gitu. Jadi di waktu yang sama, kemudian alat ukurnya sama, objek penelitiannya sama, tapi penilaiannya beda, itu bisa beda hasilnya. Maka itu yang menjadi apa ya, concern dari kita bahwa professional judgment itu
tidak selalu sama gitu ya, tergantung dari pengalaman tadi, tergantung dari pengalaman. Oke ya guys, mungkin itu informasi terakhir ya. Nah ini tolong nanti teman-teman pada saat melakukan penyesuaian ya, kemudian pembobotan itu objektif sulit, meskipun sulit. Nah, kabar terakhir itu kayaknya kita harus memperbaiki laporan penelitian ya, besar-besaran, karena memang di sini kunci pembobotan ini ya, tanpa adjustment-nya itu yang harus lebih objektif lagi. Ada pendapatkah menurut teman-teman? Seharusnya seperti apa gitu? Karena kita juga waktu penelitian pakai perbandingan data pasar ya. Kalau tidak ada komentar, kita ini ya, kita lanjut. Ini contoh kendaraan roda 4 ya. Ini pembanding 1, pembanding 2, mana objek penilaiannya. Dan kemudian ini waktu transaksi, ini transaksi, jangka waktu sewanya ya. Kemudian merek dan tipenya, tahun pembuatan, kemudian aksesoris fasilitas tambahan, kondisi mesin, kondisi interior, atribut kendaraan sewa, dan ini faktor penyesuaiannya. Dapatkan nilai sewa per hari itu adalah ini ya, 382.500. Nah, berikutnya data pendekatan pendapatan ya. Pendekatan pendapatan kita juga udah sering belajar ya. Ada beberapa reason ya. Yang pertama, jika tidak terdapat data pasar, maka kita bisa menggunakan pendekatan pendapatan. Ya. Ada beberapa yaitu bisa menggunakan income capitalization ya. Ini contohnya. Ini ada objek penilaiannya berupa sewa plan mesin industri kertas, kemudian nilai wajar objek sewanya adalah 5 miliar, tingkat kapitalisasi 11% ya, maka nilai wajar sewanya adalah 11% kali nilai wajar perolehan objek sewa ya. Jadi sekitar 45 juta per bulan. Atau 550 juta per tahun ya. Ini menggunakan game ya. Ini contohnya ya. Nilai wajar 147.500.000. Kemudian kita cari pembandingnya ya dengan merek yang lain. Kemudian kita bisa mendapatkan data ini, pendapatan bruto per tahunnya, kemudian harganya, sehingga kita mendapatkan gamenya ya dengan membagi ini. Dilakukan rata-rata ya, dan kita bisa menentukan nilai sewanya dengan cara membagi dari nilai perolehannya. Mungkin itu ya guys.
Oh iya, kita lanjut ke presentasi aja ya, teman-teman. Silakan kelompok 1 dulu mungkin ya. Monggo yang kelompok 1. Silakan dimulai kelompok 1. Iya Pak, sebentar ya Pak. Oke Mbak, silakan Mbak. Izin share screen, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman semua. Nah, kami dari kelompok 1 ada Aldiniel, Bima, Dian, saya sendiri Diva, ada Mardika, dan Muhammad Eri akan melakukan penilaian dengan 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan data pasar dan pendekatan pendapatan. Nah, di pendekatan pendapatan kami akan menggunakan metode JIM. Oke, baik, ini untuk data yang kami dapat. Kebetulan kami mengambil data di Semarang, tepatnya di Tembalang. Nah, kalau Tembalang ini seperti kita tahu, ini dekat universitas, beberapa universitas, salah satunya Universitas Diponegoro dan UNES. Buat teman-teman yang pernah kuliah di sana mungkin pasti nggak asing tempatnya. Nah, ini untuk pembanding 1, teman-teman. Ini di Jalan Mula Warman, kemudian zoningnya residensial, lokasinya baik, aksesnya juga sangat baik, kita bisa lihat sendiri di fotonya, kemudian elevasi tanahnya sejajar dengan jalan, dokumen kepemilikan SHM, lebar jalan ke depan ini kira-kira 3 meter, kemudian luas tanahnya itu 300 meter kuadrat. Nah, ini untuk foto objek penilaian. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman di sini cukup banyak akses di sekitarnya gitu. Nah, ini juga langsung di depan jalan. Nah, untuk yang kedua masih di lokasi yang berdekatan, masih sama juga, cuman luas tanahnya berbeda, ini 400 meter kuadrat. Oke, nah ini dia teman-teman untuk foto objek penilaian serta bentuk petanya. Nah, untuk yang ketiga, ini masih di Tembalang juga, namun beda jalan. Ini di Jalan Durian Raya Banyumanik. Kemudian, nah ini luas tanahnya 311. Sedikit perbedaannya ya teman-teman. Nah, ini untuk gambarnya jalan juga.
dengan akses yang cukup banyak ya teman. Nah, ini untuk objek penilaiannya. Masih di daerah Tembalang, di Jalan Kedung Mungu Raya. Nah, kita bisa lihat ini untuk luas tanahnya lebih kecil ya dari ketiga objek penilaiannya. Tapi lokasinya tetap sama juga, tetap di pinggir jalan juga, tapi tanahnya itu masih mentah nih. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk membahas metode pendekatan data pasarnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini kita selanjutnya akan melakukan pembuatan penyesuaian-penyesuaian yang ada terhadap objek-objek pembanding yang 3 tadi. Nah, di sini tentang jenis transaksi hingga ke penyelesaian tentang lokasi itu kita kasih pembobotan 0 karena penyesuaian tersebut dari 3 pembanding ini masih sama gitu. Nah, di sini yang beda itu di pembanding kedua tentang aksesibilitas, yaitu di mana pembanding 2 kita berikan bobot 5 karena bisa sedikit. Nah, karena di sini pada pembanding 2 aksesnya itu baik, sedangkan objeknya itu baik, kita memberikan bobot 5 di pembanding 2 dan pembanding 1 dan sedangkan pembanding 1 dan pembanding 3 itu penyesuaian terhadap aksesibilitas dengan objek penilaian itu sama, sehingga kita memberikan bobot 0 gitu. Lanjut ke bawah, minta tolong. Nah, selanjutnya tentang kondisi tanah juga seperti yang tadi. Di sini tuh ada pembeda gitu antara objek pembanding dengan objek penilaian, sehingga kita tuh berasumsi memberikan bobot -5 di pembanding 1 dan pembanding 2. Begitu juga di elevasi tanah. Dan yang terakhir itu ada lebar jalan depan atau frontage. Nah, selanjutnya dari itu kita bisa menjumlahkan penyesuaian, sehingga jumlah penyesuaian pada pembanding 1 itu 0%, pembanding 2 5%, dan pembanding 3 2%. Dari sini kita bisa memberikan nilai indikasi. Coba ke nilai indikasi. Nah, rumusnya tuh seperti itu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai pada pembanding 1 itu 200.000, pembanding 2 157.500, pembanding 3 180.386. Nah, setelah itu kita memberikan pembobotan lagi terhadap 3 pembanding ini. Yang pertama, pembobotan pembanding pertama itu 37%, pembanding kedua 30%, dan pembanding 3 33%. Sehingga kali dengan indikasi tadi menghasilkan nilai 70.000 untuk pembanding pertama, pembanding kedua 47.250.000, dan pembanding ketiga 59.527. Sehingga ketika dijumlahkan tuh nilai wajar atas sewa per tahun itu senilai 180.777. Nah, lalu yang tadi tuh sewa per meter perseginya. Nah, yang ini nilai wajar atas sewa per tahun itu sebesar 51.159.984.000 dibulatkan menjadi 51.105.000. 100 seharusnya 160. 51.160.000.
Mungkin sekian, saya balikan ke moderator. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai metode gross multiplier. Jadi di sini pertama-tama mencari nilai wajar tanah dari objek pembandingnya. Nah, di sini kami mencari nilai wajar ini dengan mencocokkan dengan harga tanah per meter kuadrat di daerah Tembalang, harga jual tanah di daerah Tembalang. Dan kami mendapatkan harga 2.683.000 per meter kuadrat. Nah, 2.683.000 itu kami kalikan dengan luas tanah pembanding. Pada pembanding 1 didapatkan hasil 804.900.000, kemudian pembanding 2 nilai wajar tanahnya 1.073.200.000, dan pembanding 3-nya 34.413.000. Kemudian sewa tanah ini seperti pada sheet identitas itu kami menggunakan sewa tanah per tahunnya. Nah, kemudian kami menghitung JIM-nya dan pada pembanding 1 didapatkan JIM 13,415, pembanding 2 17,886, dan pembanding 3 15,171. Nah, setelah dirata-rata, JIM-nya adalah 15,49. Setelah itu, kami menghitung nilai dari tanah objek yang dinilai, dan didapatkan 759.289.000 untuk nilai wajar tanahnya. Dan kemudian untuk nilai sewanya kami mendapatkan harga 49.015.045 per tahun. Terima kasih. Oke. Itu yang 49 juta tadi dibandingkan sama data pasar selisih jauh enggak? Tuh, tadi. Selisih 2 juta, Pak. Oke, masih masuk akal ya. Oke, terima kasih. Kelompok 1 berikutnya kelompok 2. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 2 akan melakukan simulasi perhitungan tarif sewa. Objeknya itu barang milik negara berdasarkan Perjanjian KN nomor 4 tahun 2018 sebagaimana yang telah didasari. Jadi di sini kami melakukan simulasi lanjutan dari sebelumnya. Itu ada jurnal yang berjudul analisis optimalisasi aset ex BUMN idle. Studi kasusnya di Jalan Ledjen Suprapto di Jember, Jawa Timur oleh Pak Doni dan ada Mbak Rizka. Bisa di data umum dan khususnya. Nah, ini mungkin sebelum melakukan penilaian ada beberapa landasan dulu agar beberapa asumsinya itu ada dasarnya, mungkin bisa dijelaskan Titi sama Titi nanti ini untuk data umum dan khusus. Silakan. Ya, jadi di sini adalah data umum dan data khusus dari properti ini. Yang pertama, propertinya itu ada di Jalan Ledjen Suprapto nomor 31 Jember. Dan ini lokasinya ya, agak ke bawah. Lokasinya ini ada di daerah seperti pertokoan dan jalan utama. Jadi di pinggir jalan utama yang banyak toko-toko, dan ini jalannya itu kayak menuju ke Universitas Jember dan Universitas Muhammadiyah. Nah, ini landasannya itu ada di Perda nomor 1 tahun 2015
tentang kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani gugatan dan skalanya. Ini di sini infrastruktur utilitas dan fasilitas publiknya ada yang jembatan, geladak kembar, utilitasnya ada jaringan listrik, jaringan telepon, air bersih, gas, ventilasi, dan jaringan internet yang terpenuhi dengan baik karena ini berada di kota dan terfasilitasi dengan baik tentunya. Fasilitas publiknya itu ada lapangan Sukorejo, Kecamatan Sembrasari, hutan kota, restoran dan rumah makan, halte bus Gajah Mada, sekolah, tempat ibadah, ada minimarket, rumah sakit dan klinik, serta universitas yang ada di sekitar lokasi tersebut. Aksesibilitas sebagai jalur lokasi sekunder di wilayah Kabupaten Jember, Jalan Lejen Suprapto sangat mudah diakses oleh kendaraan baik roda 2, roda 4, maupun kendaraan berkapasitas rendah lainnya. Namun kendaraan dengan kapasitas tinggi tidak diperbolehkan atau tidak boleh melintas seperti truk, bus, kontainer, dan sebagainya. Karena ini jalannya langsung mengarah pada pusat kota Jember. Untuk transportasinya ada bus, angkot, ojek online, dan lain sebagainya. Untuk lingkungan termasuk dalam kawasan sentra industri, sebagaimana tercantum pada pasal 49 Perda Kabupaten Jember nomor 1 tahun 2015. Untuk regulasi zoning atau peruntukan berdasarkan pasal 10 Perda Kabupaten Jember nomor 1, ya ada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, KDP-nya sebesar 70%, KLB sebesar 180%, KDH sebesar 30%, dan maksimal lantai yang bisa dibangun adalah 4 lantai. Sedangkan GSB untuk zona depan sebesar 3 meter, belakang 1,5 meter, dan samping sebesar 1,5 meter. Untuk jumlah penduduk tahun 2020 ini persebarannya perempuan dan laki-lakinya lebih banyak di perempuannya ya. Dan untuk jumlah penduduk pada tahun 2015 sampai 2020 terus mengalami peningkatan, apalagi dari 2019 sampai 2020 yang peningkatannya termasuk cukup pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk PDB, yang pertama pendapatan ekonomi PDB Kabupaten Jember, yaitu PDRB Kabupaten Jember itu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ini sebenarnya mengalami naik turun dari tahun 2016 yang 5,23%, tahun 2007 turun menjadi 5,11%, tahun 2018 naik lagi, turun lagi menjadi 5,2%, dan tahun 2019 kembali naik menjadi 5,51%. Tapi pada tahun 2020 karena adanya pandemi, dia menjadi turun minus 2,98%. Untuk PDRB Provinsi Jawa Timur juga mengalami fluktuasi, tapi cenderung naik dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 yang memang rata-rata semuanya turun karena pandemi COVID. Dan untuk PDB Indonesia juga rata-rata naik konstan dan ada penurunan di tahun 2020. Untuk proyeksi permintaan, berhubungan dengan laju pertumbuhan penduduk yang telah disampaikan sebelumnya, ruko di sini adalah digunakan sebagai ruko yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi karena lokasi objek yang strategis dan dekat dengan Central Business District atau CBD, serta ramai dilalui kendaraan dari berbagai wilayah. Ruko adalah alternatif yang sangat yang tingkat persaingannya tinggi, karena memang banyak diminati, namun masih mampu menyerap permintaan pasar. Karena tingkat permintaannya berasal dari dua bidang usaha, yaitu bisa dari bisnis maupun perdagangan. Ini adalah data khususnya. Ini gambar tapak rukonya, bisa dilihat ya. Untuk karakteristik objeknya,
Bentuk dan kondisi tapaknya ini persegi panjang, dengan kondisi baik dan mudah dibangun dibandingkan dengan bentuk yang tidak beraturan karena bentuknya persegi panjang. Luas dan ukuran tapak, luas lantai dasar itu 40 meter persegi dengan ketinggian 2 lantai, ukurannya 15,1 meter kali 24,5 meter. Topografinya datar, jenis tanah ini tanah litisol, memiliki ketahanan yang kuat terhadap erosi, drainasenya baik, slope atau kemiringannya memiliki kemiringan topografi 0 sampai 2 derajat. Selain itu, properti objek memiliki ketinggian yang sejajar dengan jalan raya di sekitarnya sehingga jarang terjadi banjir. Kondisi tanahnya baik dan terawat. Selanjutnya untuk pendekatan data pasar akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Bibi. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pendekatan pasar. Di sini kami mendapat 3 pembanding yang memiliki beberapa kemiripan, yaitu salah satunya itu jumlah lantainya ada 2 lantai. Jadi pembanding 1, pembanding 2, baik pembanding 3 ini memiliki 2 lantai. Dan lokasi objek pembanding ini berada pada satu kecamatan. Jadi jaraknya itu bisa dikatakan tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat juga sih. Terus dari fasilitasnya seperti ini. Luas bangunan yang pembanding pertama itu 108 meter persegi, pembanding kedua 100 meter persegi, pembanding ketiga juga 100 meter persegi. Namun perbedaannya itu mungkin ada jumlah unit toiletnya. Pembanding 1 ada 2 unit toilet, pembanding 2 1 toilet, dan pembanding 3 1 toilet. Sedangkan objek penilaian ini kami itu tidak memiliki toilet. Terus ada juga yang memiliki ini perbedaannya masih air. Ada yang pembanding 1 PDAM, instalasi air pembanding 2 sumur, dan instalasi air pembanding 3 itu PDAM. Dan ke bawah lagi. Dan berikut merupakan foto objek pembanding. Jadi ini 2 lantai semua ya. Turun lagi. Ya. Agak di zoom. Nah, yang pertama mungkin ini faktor-faktor penyesuaiannya. Ini ada lokasi berada pada satu kecamatan, terus transaksinya itu sewa menyewa semua. Aksesibilitasnya dirasa sangat baik karena tadi kan semua ruko ini tuh memiliki jalan yang lebar gitu. Terus luas bangunan, waktu transaksinya ini berbeda-beda. Perioditas sewanya ini 1 tahun semua. Jumlah lantainya 2 lantai semua. Kondisi bangunan sangat baik dan tempat parkirnya ada yang luas. Seperti pembanding 2 ini terbatas karena memang dapat dilihat tadi mungkin lebih sempit tempat parkirnya dari pembanding-pembanding lain. Lalu toilet. Ini ada yang 2 unit, 1 unit, 1 unit. Kamar tidur ada yang tersedia seperti pembanding 2 dan pembanding 1, pembanding 3-nya tidak ada. Listrik, instalasi air, dan fasilitas keamanan ruko ini untuk pembanding 1 itu pengamanannya 24 jam. Serta bukti kepemilikan ini ketika pembanding ini SHM dan objek penilaian SHP.
hak pakai, dan harga sewa dari pembanding 1 itu 45 juta, pembanding 2 35 juta, pembanding 3 50 juta. Kemudian masuk ke besaran penyesuaian. Di sini untuk luasnya ini kan lebih besar ketika objek pembanding tadi itu lebih besar, sehingga penyesuaiannya ini dikurangi di minus 26, 20%, dan 20%. Kemudian waktu transaksi tadi kan dari tiga objek pembanding itu lebih lama. Artinya kalau ditarik ke waktu penilaian ini, tanggal penilaian itu dihitung inflasinya, tapi mungkin tidak terlalu signifikan, jadi tidak terlalu besar penyesuaiannya. Kemudian tempat parkir tadi yang pembanding 2 mungkin terbatas ya tadi. Terus toilet, kamar tidur juga, instalasi air. Tadi ada yang sumur untuk pembanding 2. Kemudian bukti kepemilikan tadi ketika objek pembandingnya bukti kepemilikannya SHM. Dengan jumlah penyesuaian pembanding 1 minus 40%, pembanding 2 minus 19%, pembanding 3 minus 29%. Kemudian indikasi sewa ini seperti ini. Kemudian untuk pembobotannya 30%, 36%, 34%. Ini kenapa yang pembanding 2 ini paling besar, karena mungkin sesuai penilaian kami itu dirasa yang paling mirip seperti objek penilaian. Sehingga nilai sewa setelah pembobotannya itu 27 kali 30% ini dapat 8.100.000, pembanding 2 dapat 10.200.000, pembanding 3 dapat 12.070.000. Sehingga nilai wajar sewa diketahui sebesar 30.386.000 per tahun. Dan menurut kelompok kami nilai ini itu termasuk masuk akal, karena kita membandingkan dengan pembanding kedua, yaitu nilai sewanya tadi itu sebesar 35 juta, dan dengan keluasannya itu, luas bangunannya itu kan lebih kecil dari objek penilaian. Jadi nilai sewa 30 juta ini dirasa masih wajar atau masuk akal. Untuk pendekatan biaya akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan biaya. Jadi, metode pendekatan biaya itu merupakan pendapatan hasil dari sejumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama 1 periode atau 1 tahun. Jadi di sini kami terdapat tiga pembanding. Jadi ketiga pembanding itu terletak di Kota Jember dan saling berdekatan gitu. Untuk jenis transaksinya, objek penilaiannya itu dia jenis transaksinya penjualan, lalu untuk pembandingnya semuanya penawaran, lalu harga jual propertinya yang pembanding 1 2 miliar, pembanding 2 4 miliar, dan pembanding 3 3,9 miliar. Lalu waktu transaksinya sama, untuk luasnya berbeda, lalu luas bangunannya juga berbeda-beda, lalu untuk jumlah rukonya objek penilaiannya 4, lalu jumlah lantainya untuk objek penilaiannya 2. Untuk kondisi tanahnya sama-sama matang, aksesibilitas semuanya baik, lokasinya baik, dokumen kepemilikannya untuk objek penilaiannya SHP. Lalu bentuk tanahnya persegi panjang. Lebar jalannya berbeda-beda, yang paling besar pembanding 3 yang di Jalan Mohsruji
Lalu elevasi tanahnya untuk objek penilaiannya sejajar dengan jalan, pembanding 1 sejajar dengan jalan, pembanding 2 lebih tinggi dari jalan 25 cm, dan pembanding 3 sejajar dengan jalan, dan peruntukan sekitarnya sama-sama komersial. Nah, ini mungkin gambar dari pembandingnya. Lalu adjustingnya bisa dilihat gitu aja untuk mempersingkat waktu. Didapatilah nilai wajar propertinya 2.132.932.000 sekian gitu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum lanjut akan meluruskan dahulu. Ini untuk pendekatan pendapatan ya. Jadi di awalnya kami menggunakan untuk seluruh tanah dan bangunan itu pilihannya bisa pakai gross income multiplier atau pakai yang overall atau income yang langsung dikali VR itu. Jadi pertamanya kita cari nilai wajarnya dulu. Setelah dijelaskan oleh Ihsan tadi ketemu 2,1 miliar sekian. Itu nilai wajarnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengalihkan nilai wajarnya tadi dengan tingkat kapitalisasinya. Di sini kami menggunakan peraturan POJK yang untuk mencari tingkat kapitalisasi itu dari discount rate dikurangi gross. Jadi dan kami mengasumsikan bahwa ini menggunakan modal sendiri ya, sehingga pakai capital asset pricing model. Untuk risk free-nya itu 7% dari surat utang negara pemerintah tenornya 15 tahun, itu datanya dari linknya sudah dilampirkan di sampingnya. Kemudian untuk market risk premium-nya kami dapat dari market risk premium-nya itu di rata-rata selama beberapa periode dari 2 tahun itu 3%. Untuk betanya kami dapatkan dari PFindo didapatkan demikian. Kemudian untuk capital asset pricing modelnya risk free ditambahkan market risk premium dikali ketemu 10%. Kemudian untuk growth-nya sebagaimana telah dijelaskan di data umum awal tadi oleh Vivi itu 5%, sehingga untuk mencari cap rate-nya tinggal dikali saja nilai wajarnya dikalikan dengan cap rate-nya. Dikali 5% ketemulah nilai wajar sewanya itu untuk 4 ruko itu 125 juta, sehingga jika untuk satu ruko masing-masing 31 juta rupiah, dan itu dari pemahaman kelompok kami sudah masuk akal karena tidak jauh berbeda dengan pendekatan jasa pasar. Kurang lebih demikian, saya kembalikan ke moderator. Oh iya, moderatornya saya sendiri, maaf teman-teman. Kurang lebih demikian Pak Pet dan teman-teman, terima kasih. Oke ya. Jadi nilai wajarnya ini, nilai wajar sewa hampir sama ya Mas ya? Ya benar Pak, hampir sama. Di web yang kami tadi juga kurang lebih gitu Pak. Oke. Oke ya, sangat lengkap sekali ini, luar biasa. Berikutnya, kelompok berikutnya. Izin share screen Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai tugas penilaian sewa tanah yang beranggotakan Andronego Pranginangin absen 5, kemudian ada Farhan Ersandi absen 14, kemudian ada Maudia Dinda Irfani absen 20, Muhammad Aji Pratama absen 21, dan Safira Aulia Rahayu Yahya absen 29. Nah, sebelum masuk ke perhitungan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi objek penilaian. Yang pertama itu ada legalitas objek penilaian. Nah, jadi objek penilaian yang kami lakukan ini itu merupakan tanah dengan dokumen kepemilikannya SHM, kemudian berdasarkan Perda Kota Surabaya nomor 12 tahun 2014 tentang rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014 sampai dengan 2034, itu bisa diketahui bahwa tanah yang beralamat di Jalan Niaga Gapura, Citraland, Kota Surabaya ini berada pada zoning ataupun peruntukan yang digunakan sebagai komersial. Nah, kemudian untuk lokasi objek penilaian ini itu terletak di Jalan Niaga Gapura, Citraland, Kota Surabaya dengan aksesibilitas dan lingkungan sekitar yang tergolong sangat baik. Daerah dari objek penilaian ini sendiri merupakan daerah yang sedang difokuskan sebagai lokasi komersial yang berada di jalan besar pusat kota. Kemudian kami merangkum beberapa tempat umum yang memiliki jarak yang cukup dekat dengan objek penilaian. Yang pertama itu ada Pasar Modern Citraland, itu jaraknya 3,5 km dari objek penilaian. Yang kedua ada Pakuwon Mall, jaraknya 5 km. Yang ketiga ada Rumah Sakit Marin, jaraknya 6 km. Kemudian ada Rumah Sakit Ortopedi dan Traumatologi, jaraknya 1 km. Sekolah Ciputra, jaraknya 1,5 km. Kemudian ada SDLB Mutakim, jaraknya 3 km. SD Negeri Lontar 1, jaraknya 4 km. Kemudian ada SMP Negeri 34 Surabaya, jaraknya 6 km. SMP Muhammadiyah 14, jaraknya 6,8 km. SMA Negeri 13 Surabaya, jaraknya 1,8 km. Universitas Negeri Surabaya jaraknya 3 km, Universitas Ciputra Surabaya jaraknya 5 km, kemudian ada Terminal Benowo jaraknya 12 km, Stasiun Wonokromo jaraknya 13 km, Gereja Katolik Santo Yakobus jaraknya 1 km, dan Masjid Agung Surabaya jaraknya 13 km. Nah, kemudian mengenai batas-batas objek penilaian dengan objek yang berada di sekitarnya, yang pertama itu untuk di sebelah utara itu ada jalan besar aspal dengan lebar 22 meter. Sebelah selatannya ada tanah kosong, sebelah timurnya ada rumah, dan sebelah baratnya ada Indomaret. Terus ini ada beberapa fasilitas umum dan sosial yang ada di sekitar lingkungan objek penilaian. Yang pertama itu ada jaringan listrik. Nah, untuk jaringan listrik ini ada PT PLN, jaringan telekomunikasi ada Telkom, kemudian jaringan air bersihnya ada PAM, terus pusat perbelanjaannya itu ada Pasar Modern Citraland, Pakuwon Mall, rumah sakitnya ada Rumah Sakit Marin, Rumah Sakit Ortopedi dan Traumatologi. Untuk prasarana pendidikan ada SDLB Mutakim, Sekolah Ciputra, SDN Lontar 1, SMP Negeri 34 Surabaya, SMP Muhammadiyah 14, SMA Negeri 13 Surabaya, Universitas Ciputra Surabaya, dan Universitas Negeri Surabaya. Untuk prasarana transportasinya itu ada Terminal Benowo dan Stasiun Wonokromo. Dan untuk rumah ibadahnya sendiri ada Masjid Agung Surabaya dan Gereja Katolik Santo Yakobus. Nah, untuk deskripsi dan identifikasi dari objek penilaian, jadi objek penilaian ini itu memiliki ukuran 403 meter persegi dengan panjangnya 13 meter dan lebarnya 31 meter. Dengan posisi yang sangat bagus, berbentuk persegi panjang, kontur tanahnya rata, terus tanahnya itu lebih tinggi 30 cm dari jalan, lokasinya itu bebas banjir, lokasinya berada di jalan utama dan memiliki lebar depan sebesar 13 meter. Nah, untuk analisis data akan disampaikan oleh rekan saya, Aji. Terima kasih. Terima kasih, Modi. Selanjutnya tentang analisis data. Analisis pasar atau market analysis. Pasar objek tanah pada lokasi ini termasuk salah satu lokasi dengan minat dan daya beli dan sewa tinggi di kota Surabaya. Namun karena keadaan ekonomi yang mengalami resesi dan sedang mengalami pemulihan akibat pandemi, saat ini permintaan atas tanah cenderung sedang dan penawaran atas tanah cenderung tinggi sehingga dapat memberikan nilai objek. Objek penilaian berupa tanah dengan luas 403 meter persegi yang terletak di Jalan Niaga Gapura, Citraland, Surabaya. Data pasar yang digunakan sebanyak 3 pembanding yang didapat melalui marketplace www.rumah123.com. Pembanding 1 adalah tanah yang berukuran 350 meter persegi yang ditawarkan pada 11 Desember 2021 dengan harga penawaran sewa 145 juta. Pembanding 2 adalah tanah berukuran 390 meter persegi yang ditawarkan pada 11 Desember juga dengan harga penawaran sewa 150 juta. Pembanding 3 adalah tanah berukuran 575 meter persegi
yang ditawarkan pada 11 Desember dengan harga penawaran sewa 150 juta. Ketiga objek pembanding ini berdekatan dan terletak di adu ruas jalan yang sama. Selanjutnya, analisis penggunaan tertinggi dan terbaik. Penggunaan tertinggi dan terbaik didefinisikan sebagai penggunaan yang paling memungkinkan dari suatu objek penilaian, di mana secara aspek legal dibenarkan, secara aspek fisik dimungkinkan, layak secara finansial, dan dapat memberikan manfaat tertinggi pada objek penilaian. Objek penilaian dianalisis berdasarkan 4 variabel, yaitu yang pertama aspek legal. Dari aspek legal dapat diketahui bahwa zoning atau peruntukan asli ini adalah untuk komersial, sehingga alternatif penggunaan lain seperti residensial tidak layak secara aspek legal. Selanjutnya aspek fisik. Dari aspek fisik, ukuran tanah ini termasuk besar dan cocok untuk dibangun bangunan berukuran besar serta bentuknya persegi, dan tingkat kedatarannya mendukung untuk dibangun bangunan komersial seperti restoran. Selanjutnya aspek keuangan. Dari aspek keuangan, restoran dan minimarket memerlukan jumlah modal yang kurang lebih sama. Dilihat dari segi permintaan dan penawaran, permintaan restoran di lokasi sangat tinggi dan penawaran yang ada cukup rendah. Sedangkan untuk rumah minimarket, permintaan minimarket di lokasi ini cukup tinggi dan penawaran yang ada juga sudah cukup tinggi. Selanjutnya, aspek maksimisasi produksi. Biaya sewa hunian dan return yang didapatkan dari restoran diperkirakan lebih tinggi daripada pembuatan minimarket. Berdasarkan analisis 4 variabel penggunaan tertinggi dan terbaik, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tertinggi dan terbaik dari tanah ini adalah sebagai sebuah restoran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Farhan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis data mikro dan makro aset, di mana kami sendiri akan menggunakan tabel sebagaimana yang ditampilkan ini sebagai acuannya. Dan di sini terdapat skor yang bergantung dengan kualitas dari tanah tersebut dan isi-isinya, daerah-daerahnya. Next, geser. Baiklah, ini adalah hasil analisis menggunakan skor, di mana yang pertama itu terkait dengan populasi. Kami mendapatkan lokasi dari tanah ini di daerah Surabaya, di mana menurut BPS jumlah populasi penduduknya adalah 2,9 juta jiwa, sehingga didapat skor 2. Nah, kemudian adalah pertumbuhan penduduk, di mana pertumbuhan di daerah Surabaya ini termasuk kecil, dengan 0,29% per tahunnya, sehingga didapatkan hasil bahwa skornya adalah 1. Kemudian menganalisis laju pertumbuhan ekonomi regional. Didapat data grup dari BPS yaitu triwulan 2 2021 dengan LPR regionalnya 7,05%. Dan hal ini sama dengan nasional sehingga didapat skor 3. Kemudian LPE kotanya. Dengan LPE kota juga sama sehingga didapat skor 3 juga. Kemudian ada PDRB 2020 di mana PDRB Kota Surabaya ini termasuk tinggi, sebesar 555 triliun. Sehingga dia mendapat skor, posisi siklus dari ekonomi, yaitu pada start take off, di mana sebelumnya itu telah recovery dan sekarang menuju perbaikan dari recovery tersebut. Sehingga skornya 4 dan prospek pasarnya adalah dalam jangka pendek yaitu 1-3 tahun, sehingga skornya juga 4. Didapat dari analisis tersebut bahwa objek penilaian dan pembanding 1, 2, 3 itu mendapat skor rata-rata yaitu 3,14. Selanjutnya adalah atribut mikro dari aset. Yang pertama itu ada aksesibilitas kota. Sebagaimana dijelaskan oleh teman saya sebelumnya itu, bahwa aksesibilitas kota di sini sangat baik dan mana dekat dengan jalan utama yang lebarnya 22 meter. Sehingga untuk aksesibilitas kotanya itu termasuk sangat baik dan skornya 5. Kemudian aksesibilitas tapak, di mana dia memiliki 2 akses masuk, yaitu kiri dan kanannya, sehingga skornya adalah 4. Kondisi jalan sekitar kualitasnya sangat baik karena di jalan utama dan skornya 5. Kemudian perkembangan lokasi. Daerah sini dari pusat kota.
perkembangan lokasinya dikatakan potensinya sangat besar, yaitu 5. Kemudian lingkungan sekitar, di mana prasarana dan sarana itu sangat lengkap, sehingga 5. Kedekatan komersial, pendidikan, kesehatan, dan pusat bisnisnya itu sudah sangat baik, di mana dapat diakses dalam waktu kurang lebih 30 menit, sehingga skornya juga 5. Image wilayah dari kota Surabaya termasuk kota yang besar bagi kita, sehingga skornya 5. Kemudian ada transit oriented development, yaitu aksesibilitas kota terkait dengan transportasi dan perpindahannya, di mana di jalan utama ini tidak terdapat akses transportasi umum, melainkan ada di jalan yang tidak jauh dari lokasi ini, sehingga skornya dikategorikan dekat, yaitu 4. Economic base dari daerah ini sudah terbentuk dan sudah besar, sehingga skornya 5. Kemudian kesatuan lahannya kompak 5, dan bentuk tapaknya itu baik, skornya 4. Didapat rata-rata dari atribut mikro asetnya itu 4,79. Dan analisis menggunakan tabel ini, skor-skor tersebut didapat bahwa analisis atribut makro aset menunjukkan kondisi aset berdasarkan faktor ekonomi dan keadaan sekitar, khususnya kota Surabaya, tergolong menengah ke atas dan termasuk baik, serta menunjang perkembangan aset ke depannya. Sedangkan apabila kita tinjau dari atribut mikro aset, maka aset ini tergolong sangat baik dan dapat menunjukkan nilai yang tinggi, bahkan sangat tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safal. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pendekatan data pasar. Nah, untuk analisis yang kita dapat dari pembanding 1, 2, dan 3, serta objek penilaian terletak di satu perkomplekan, yaitu Jalan Telaga Mas, Jalan Niaga Gapura, Jalan Niaga Gapura, dan juga Jalan Niaga Gapura. Nah, untuk jenis transaksinya, untuk pembanding 1, 2, 3, kita mendapatkan transaksi jenis penawaran dan juga objek penilaiannya yaitu sewa tanah. Untuk waktu transaksi sewanya, semuanya 11 Desember, jangka waktunya 1 tahun, peruntukan sekitarnya adalah untuk komersial, lokasinya baik, aksesibilitas sangat baik, elevasi tanahnya lebih tinggi dari jalan 30, kontur tanahnya dari pembanding 1, 2, 3 tidak rata, namun objek penilaiannya rata, dokumen kepemilikannya sudah SHM semuanya, lebar jalan depan 22 meter, luas tanahnya pembanding 1 sebesar 350, pembanding 2 390, pembanding 3 575, pembanding dan juga objek penilaian sebesar 403. Untuk harga sewa tanah per tahunnya didapat untuk pembanding 1 145 juta, pembanding 2 150 juta, pembanding 3 150 juta. Dan didapat harga sewa tanah per meter per tahun yaitu sebesar 414.246 untuk pembanding 1, pembanding 2-nya 384.615, dan juga pembanding 3-nya 260.870. Selanjutnya untuk penyesuaiannya, karena jenis transaksinya dari pembanding 1, 2, 3 termasuk penawaran, jadi kita memberikan penyesuaian sebesar minus 5%. Selanjutnya penyesuaian juga kita berikan kepada kontur tanah. Nah, untuk kontur tanah karena pembanding 1, 2, 3 tidak rata, sedangkan objek penilaiannya rata, jadi kita memberikan penyesuaian sebesar 2%. Lalu terdapat jumlah penyesuaiannya yaitu sebesar minus 3%. Untuk nilai indikasinya didapat dari harga sewa tanah per meter disesuaikan dengan min 3%, didapat sebesar 400.000 untuk pembanding 1, 300.000 untuk pembanding 2, dan 200.000 untuk pembanding 3. Lalu untuk pembobotan, kita memberikan pembobotan 40% untuk pembanding 1, 40% untuk pembanding 2, dan juga 20% untuk pembanding 3. Pembobotan pembanding 3 itu lebih rendah karena terdapat kesenjangan data antara ukuran dan harga. Hal tersebut terjadi karena adanya pemotongan atas GSB pada depan dan sampingnya sebanyak 5 hingga 8 meter, jadi ukuran yang bisa dimanfaatkan lebih kecil
kecil dari ukuran aslinya. Lalu nilai setelah pembobotan sebesar seperti ini, dan juga nilai wajar atas sewa tanah didapat sebanyak 360.000 per meter. Lalu untuk per tahunnya yaitu sebanyak 145.314.675. Lalu untuk pembulatannya yaitu 145.314.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan karena teman kami Anto sedang ada kendala jaringan. Mungkin pada kali ini kami akan membahas mengenai pendekatan pendapatan, di mana kami menggunakan metode Gross Income Multiplier atau GIM. Di sini kami menggunakan data dari ketiga pembanding, di mana harga wajar tanah pembanding satunya itu adalah 6.525.000.000 dengan harga sewa tanah yaitu 145 juta. Kemudian pembanding duanya itu harga wajarnya itu 6.950.000.000 dengan sewa tanah per tahunnya itu 150 juta. Kemudian pembanding 3, nilai wajar tanahnya itu 7,3 miliar dengan sewa tanah yaitu 150 juta. Di sini kami dapat GIM secara rata-rata berada pada angka 46,67. Adapun harga wajar dari nilai wajar dari objek penilaian berada pada angka 7,2 miliar. Sehingga berdasarkan perhitungan metode GIM ini didapat bahwa sewa tanah secara wajar berada pada angka 154.285.714 rupiah. Atau bisa dibulatkan 154.285.000. Di samping itu mungkin tadi ada yang terlewat, sedikit ke atas menunjukkan gambar objeknya. Sebelumnya mungkin kelewatan di sini terdapat objek foto dari objek pembanding, di mana ini ada objek penilaian, objek pembanding 1, objek pembanding 2, dan objek pembanding 3. Kemudian di bawah ini terdapat denah lokasi dari objek. Seperti yang kita lihat bahwa objek penilaian dan pembanding ini berada pada satu ruas jalan yang sama. Walaupun sebenarnya pembanding 2 ini nama jalannya itu sudah termasuk beda gitu. Pendekatan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, akan diserahkan kepada moderator. Oke, sudah kelompok ini ya. Oke, berikutnya satu kelompok lagi ya. Silakan kelompok berikutnya. Baik, izin Pak dari kelompok 4. Ya. Untuk AB bisa share screen B. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ubed dan teman-teman semua. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 4 dengan anggota Abian Iqbar absen 1, Bagas Rahmat Himawan absen 7, saya sendiri Nimade Indah Meliawati absen 24, ada Raditya Wibowo absen 28, dan Tasya Nur Zakiyah absen 31. Di sini kami menilai sebuah properti atau tanah dan bangunan yang berada di kawasan Tanjung Karang, di Bandar Lampung, dengan 3 objek pembanding. Di sini kita melakukan penilaian dengan pendekatan data pasar dan pendekatan pendapatan dengan GIM. Oke, mungkin bisa langsung karena keterbatasan waktu. Nah, di sini mulai dari data transaksi pasar, itu alamatnya sama di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, untuk ketiga objek pembanding, dan untuk objek penilaiannya juga dari Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Nah, untuk jenis transaksi, untuk pembanding di sini ada penawaran untuk ketiganya,
Lalu ada waktu transaksi sewa. Di sini kami lihat menggunakan suatu aplikasi yang untuk waktu transaksi sewanya itu di tanggal 10 Desember 2021 untuk ketiga pembandingnya. Untuk jangka waktu sewanya itu adalah 1 tahun. Lalu untuk peruntukan sekitar atau zoning itu adalah untuk komersial, untuk pembanding dan juga objeknya. Lalu untuk lokasi itu untuk pembanding 1 itu mirip dengan objek pembanding dengan objek penilaian, terus pembanding 2 mirip dengan objek penilaian, dan pembanding 3 mirip dengan objek penilaian. Dan untuk aksesibilitas di sini dari pembanding dan juga objek penilaian itu baik, dan untuk kondisi atau jenis tanah itu matang, dan untuk elevasi tanah untuk ketiga pembanding itu sejajar dengan jalan, dan untuk objek penilaian dia lebih tinggi dari jalan. Dan untuk kontur tanah itu rata semua, dan untuk bentuk tanahnya persegi sama, adapun juga dokumen pemilikannya sama berupa SHM, dan untuk lebar jalan depan itu ada 5, untuk pembanding 1 dan 2, begitu juga untuk objek penilaian. Di sini untuk pembanding 3 dia lebih bagus, lebar jalannya 10, atau lebih bagus dari objek penilaian. Lalu untuk jarak dengan CBD ini sama karena masih dalam satu kecamatan, itu di Tanjung Karang Timur. Dan untuk luas tanah, untuk pembanding 1 itu 90, pembanding 2 100, atau sama dengan objek penilaian, dan pembanding 3 itu 120, atau lebih bagus dari, atau lebih lebar dari, atau lebih luas dari objek penilaian. Lalu untuk harga sewa ruko per tahun, untuk pembanding 1 itu 65 juta, untuk pembanding 2 juga sama, 60. Oke, untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Bagas. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai harga sewa ruko meter persegi per tahunnya. Nah, di sini yang pembanding 1, 2, 3 itu berbeda-beda ya. Ada itu diperoleh dari harga sewa ruko per tahun ya dibagi dengan luas tanahnya ya. Diperoleh 720 ribuan, dan sedangkan di pembanding 2 itu 650 ribuan juga diperoleh dari sama harga sewa ruko per tahun dibagi dengan luas tanah, dan juga pembanding 3 ditemukan 540 ribuan itu sama juga. Nah, untuk plafon itu sama semuanya, baik penilaian maupun objek penilaian maupun penilaian 1-3 itu menggunakan gipsum ya. Dan listriknya itu yang pembanding 1 1300 watt dan pembanding 2 2200 watt, sama dengan pembanding 3-nya juga 2200 watt, sedangkan objek penilaiannya yaitu 1300 watt. Nah, di air pompa ini juga ada semua ya, lengkap. Nah, yang membedakan itu di penilaian 1 itu AC-nya ada 1, di penilaian 2 ada 2, sama juga ada perabotan. Di objek penilaian 3-nya ada AC1 dan perabotan sama kayak di objek penilaiannya, yaitu AC1 juga dengan perabotan. Nah, untuk furnitur dan harganya, yang objek penilaian itu 3 juta, 3 juta, penilaian objek pembanding 1 3,5 jutaan, yang pembanding 2.900.000 ribuan, dan di objek pembanding 3 1.100.000-an. Nah, untuk luas bangunannya pembanding 1 144 meter persegi, 150 meter persegi, pembanding 3 140 meter persegi, dan objek penilaiannya sendiri 160 meter persegi. Nah, untuk di sini denahnya hampir sama semua ya. Jadi ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi, 1 kamar tidur, dan 1 untuk kegiatan dapur ya. Nah, untuk lantai ini kami menggunakan asumsi karena kami tidak menemukan DNA dalamnya, jadi kami asumsikan menggunakan keramik semua. Jadi maupun objek penilaian dan ininya semua menggunakan keramik. Nah, untuk harga lantai dan luas bangunannya juga
sama yang di objek penilaian 1 13.300.000-an, objek pembanding 2 13.800.000-an, dan objek pembanding 3 ada 12.900.000-an, sedangkan objek penilaian sendiri ada senilai 14.800.000-an. Untuk struktur asumsinya semua sama, dan yang non struktur sendiri sama juga, ada cat dan beton, atap dan dinding sendiri juga menggunakan beton, dan dinding sendiri menggunakan bataku. Ya, fondasinya juga sama. Selanjutnya penyesuaian akan dilanjutkan oleh kawan saya, Radit dan Abian. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan adjustment dari kelompok kami. Jenis transaksi dikurangi 2% di tiap objek pembanding. Waktu transaksi sewa tidak ada penyesuaian. Begitu pula dengan jangka waktu sewa, zoning, dan lokasi yang berlokasi di satu kecamatan yang sama. Aksesibilitas tidak ada penyesuaian. Kondisi tanah sama. Yang bedakan adalah elevasi tanah, di mana objek penilaian itu lebih tinggi dari jalan, sedangkan objek pembanding 1, 2, 3 sejajar dengan jalan. Oleh karena itu kami asumsikan untuk menambah 3%. Untuk kontur tanah dan dokumen kepemilikan tidak ada penyesuaian. Lebar jalan depan objek pembanding 3 minus 1% karena lebih bagus daripada objek penilaian, sehingga perlu dikurangi sebesar 1%. Untuk luas tanah, objek pembanding 1 ditambah 1%, objek pembanding 2 tidak perlu penyesuaian, objek pembanding 3 dikurangi 2%. Selanjutnya, luas bangunan. Luas bangunan di objek pembanding 1 ditambah 5%, objek pembanding 2 ditambah 2%, objek pembanding 3 ditambah 4%. Listrik di objek pembanding 1 sama dengan objek penilaian 1.300 watt. Sedangkan di objek pembanding 2 dan 3 lebih besar, yakni 2.200 watt. Oleh karena itu dikurangi 1%. Jumlah penyesuaian merupakan total dari penyesuaian yang telah dilakukan. Sebesar 7% untuk objek pembanding 1, 2% objek pembanding 2, 1% untuk objek pembanding 3. Selanjutnya silakan Radit. Ya, selanjutnya terkait dengan nilai indikasi. Jadi setelah tadi dilakukan penyesuaian, itu dihitung dengan rumus seperti berikut, yaitu 1 atau 100%, kemudian ditambahkan dengan jumlah penyesuaian di atasnya, itu 7, 2, dan 1%, kemudian dikalikan dengan tadi harga sewa per meter persegi per tahunnya. Ya, itu dari masing-masing pembanding, dan diperoleh hasil demikian. Kemudian pembuatan diperoleh dari pembuatan secara total itu 100%, dan di pembanding kedua ini didapati pembobotan paling tinggi. Kemudian setelah nilai pembobotan ini diperoleh juga di pembanding kedua ini masih memperoleh nilai yang tinggi dari kedua pembanding lainnya. Dan lanjutkan ke nilai wajar, di mana itu total dari nilai seluruh pembobotan pembanding ini itu sebesar 656.521.000, dan nilai wajar sewa per tahunnya itu sebesar 65.652.167 rupiah, dan dibulatkan ini pembulatannya seharusnya sekitar 65.600.000. Demikian. Selanjutnya pendekatan pendapatan serahkan ke Tasya. Terima kasih. Baik, untuk pendekatan pendapatan dengan estimasi harga jual ruko 1 976,5
juta, untuk ruko 2 1,085 miliar, ruko 3 1,302 miliar, terus untuk ruko 4 1,08 miliar. Harga per meter persegi dari asumsi rata-rata harga ruko di daerah Tanjung Karang Timur. Lalu untuk nilai wajar ruko, yang untuk objek pertama itu 976,5 juta, objek kedua 1,08 miliar, lalu objek ketiga 1,302 miliar. Dengan sewa ruko dari objek 1, 2, 3 adalah 65 juta. Terus untuk mencari nilai JIM adalah nilai wajar ruko dibagi sewa ruko. Untuk objek pertama nilainya 5,02, lalu untuk objek kedua 6,69, lalu untuk 16,69, untuk objek ketiga 20,03, dan average dari ketiga objek tersebut adalah 17,25. Maka ditemukan nilai sewa ruko sebesar 62.903.225,81. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Bapak. Terima kasih. Oke ya, sudah presentasi semua. Mungkin kita akhiri saja ya pertemuan pada sore hari ini, karena saya juga harus mengisi di portal dulu. Sampai jumpa setelah Lebaran, setelah Natal ya. Nanti tanggal, kita masuk tanggal 3 ya. Iya, Pak. Ya, semoga doa saya